إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nyantai, diminum dulu. Bisa nyelup kopi. Ya, rotinya bisa dicelupkan di kopi itu rasanya beda. Dari saya kecil sampai saya dewasa usia sekarang ini, kan sekarang usia dewasa ya, 50 tahun itu kan usia dewasa. Beda tipis sama 17 tahun ya. Beda tipis. Saya kalau makan roti sama teh atau kopi saya celup-celup. Namanya apapun, crackers saya sebut ya roti, cake saya sebut juga roti. Pokoknya yang bentuknya begitu saya sebut roti. Monggo diunjuk. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa duduk bersama, belajar, silaturahim, cari ilmu. Insya Allah itu tanda kalau kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dicintai Allah itu akan dekat dengan apa-apa yang dicintai Allah. Ini yang dicintai Allah yang begini-begini, duduk cari ilmu, ketemu muslim, seneng hatinya, lihat majelis, seger hatinya. Ini tanda-tanda insya Allah kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalau sampai lihat yang seperti ini kok hati enggak bisa seger, hati enggak bisa senang, kemudian sama sekali enggak tertarik, maka kalau tidak diperbaiki bahaya. Ya, bisa jadi tanda-tanda kerasnya hati. Nah, kalau hati itu keras, maka kalau tidak dilembutkan akan mengalami proses pelembutan di dunia ini, kalau enggak selesai dilanjutkan di akhirat. Ya, naudzubillah min dzalik. Malam hari ini seharusnya kita ngaji kitab Al-Hikam. Tapi saya pending satu sesi, insya Allah Jumat depan lanjutkan kitab Al-Hikam. Malam hari ini khusus kita mujahadah pelunas hutang. Kenapa? Karena banyak korban pinjol yang pusing. Ya, banyak korban pinjol yang pusing. Banyak juga orang yang berhutang selain pinjol juga pusing. Banyak orang yang punya problem dengan urusan duit kemudian pusing. Dan kebetulan mungkin kurang dekat sama majelis ilmu, kurang dekat sama masjid, kurang dekat sama musola, kurang dekat sama teman-teman yang paham ilmu,
akhirnya menganggap jalannya buntu dan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita niat belajar, terus praktek dan niat ngajari yang lain. Ini sengaja saya cetakkan ya. Saya cetakkan yang hadir malam ini insya Allah semua dapat, yang belum dapat minta. Tapi satu orang satu saja ya. Satu orang satu. Nanti kalau mau difotokopi silahkan. Mau difoto pakai HP, di-share, monggo. Mau di-scan, dicetak lagi, dibagi-bagi, itu harapan saya ya. Itu harapan saya. Ajarkan pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kenalannya, siapapun yang punya problem terhadap urusan duit maupun yang enggak punya problem terhadap urusan duit. Yang enggak punya problem nanti biar ngajarin yang punya problem. Sehingga problem saat ini yang dirasa banyak meresahkan masyarakat di bangsa yang kita cintai, yaitu beredarnya korban-korban pinjol, akan segera teratasi dengan al-ilm, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Maka saya ngajak semua da'i, semua teman-teman saya dimanapun berada untuk mengajarkan ini. Ya, agar masyarakat atau kita-kita ini, sahabat-sahabat kita dan diri kita tidak dalam keraguan dan kebimbangan serta kebingungan kalau mengalami masalah yang serupa. Masalah bisa terjadi pada siapapun, tapi tak akan jadi masalah kalau kenal yang maha menyelesaikan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi judulnya adalah Mujahadah Pelunas Hutang. Hutang itu bukan sesuatu yang diharamkan. Hutang ya, hutang tidak diharamkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun pernah berhutang. Beberapa istri Nabi Muhammad SAW juga pernah berhutang, beberapa kali berhutang. Sahabat-sahabat Nabi juga berhutang. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah hutang pada seorang Yahudi, yang Yahudi itu kemudian menagih belum jatuh temponya dengan cara yang sangat kasar karena ingin ngetes ini Nabi benar atau bukan. Ya, Nabi benar atau bukan. Sehingga membuat marah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, bil makna terjemahannya, seharusnya kamu tidak marah sama dia. Harusnya kamu berkata kepada saya, wahai Nabi SAW, kalau punya hutang ya dibayar. Wahai fulan, kalau nagih ya caranya yang baik. Sementara saat itu belum jatuh tempo. Melihat akhlak Nabi SAW seperti itu, maka Yahudi tadi masuk Islam. Ya masuk Islam. Dan mengatakan sesungguhnya saya hanya ingin nguji kamu. Karena satu sifatmu ini belum saya tes langsung, udah ada di kitab-kitab yang terdahulu. Kalau kamu Nabi pasti kalau masalahnya begini, sikapmu akan seperti ini. Artinya, saya hanya ingin menyampaikan, Nabi Muhammad SAW pun pernah ditagih hutang. Walaupun yang nagih pura-pura kasar gitu ya, tapi pernah dikasarin. Nabi Muhammad SAW juga nyata-nyata pernah berhutang. Sahabat, sampai ada doa-doa ini karena ada sahabat juga yang merasa suntuk ketika belum bisa bayar utang. Tetapi semua itu selesai karena ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, diajari oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah malam hari ini saya akan kupas singkat cara melunaskan hutang, segede apapun hutangnya. Ya, caranya ya, seperti apa? Kemudian nanti di akhir majelis kita praktek. Makanya tadi baca Yasinnya belum saya baca dulu. Kita akan praktek beberapa amalan bersama-sama.
Harapan saya ilmu ini bisa disebarluaskan. Yang punya channel-channel YouTube silahkan di-download YouTube saya ini, kemudian dipotong-potong yang baik. Ya, dipotong-potong yang baik, yang enggak baik silahkan dibuang, yang baik dipotong-potong kemudian share, biar manfaatnya ke seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Share ke TikTok, share ke IG, share ke Facebook, share ke Line, share kemanapun ya, biar semakin banyak orang yang tercerahkan, sehingga setan pun semakin kecewa. Aku tadinya pengen buat orang itu bunuh diri karena hutang, akhirnya banyak yang gagal bunuh diri gara-gara lihat kajian. Aku pengen orang itu rusak rumah tangganya karena hutang, akhirnya justru rukun rumah tangganya karena lihat kajian. Aku pengen kakak adik saling membunuh karena hutang, tapi setelah lihat kajian justru saling merangkul dan berpelukan. Nah, itu harapan kita dengan ilmu. Ilmu itu membuat hati tenang, ilmu itu membuat hati nyaman, ilmu itu mendamaikan, ilmu itu membuat orang saling mencintai dan tidak saling memusuhi. Nah, insya Allah sampai jam 10 lewat 15 menit, maksimal setengah 11 malam hari ini ya. Kita mulai jam 9 lewat 1. Saya belum ceramah, ini muqaddimah. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Hutang seperti yang sudah saya sampaikan tadi tidak dilarang hutangnya, tetapi caranya diatur. Ya, caranya diatur. Kalau caranya benar, maka itu bagian daripada ibadah. Ya, daripada ibadah karena menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau caranya salah, itu menjadi maksiat karena tidak menuruti apa yang diperintahkan Allah, bahkan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngomong lagi boleh enggak utang gitu ya. Ya, hutang itu sesuatu yang tidak dilarang, tapi diatur caranya. Yang pertama, niat hutang. Hutang itu niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk dibayar, itu boleh. Lah kalau niatnya untuk ngemplang, nah itu namanya maling. Ya bukan hutang. Niatnya nipu orang, ngelabui orang, itu namanya penipu, bukan orang yang hutang. Kalau dia hutang niatnya untuk dibayar, boleh. Bahkan nanti itu salah satu sebab hutangnya akan lunas. Tapi kalau hutang untuk memperkaya diri dan tidak niat untuk dibayar. Hutang sama sana 100.000, rasa dibayar. Hutang sama sana 50.000, wes rasa dibayar. Memang nawaitunya dia, ya nawanya, niatnya dia enggak bayar. Ngumpulkan kekayaan yang seperti ini dilarang di dalam agama. Enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam itu tidak akan pernah kaya karena hatinya sudah miskin. Ya, enggak akan pernah kaya. Nah terus gimana caranya biar hutang kita itu betul? Niatnya harus satu, kalau utang dibayar, yang kedua yang memang untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang halal. Jangan utang, ya niatnya untuk melarikan istri orang. Naudzubillah min dzalik. Biar kelihatan kaya bisa nggait istri tetangga. Naudzubillah min dzalik. Ini haram yang seperti ini. Karena tujuannya haram. Atau dia memang hutang niatnya untuk beli khamr. Iya, untuk judi. Ada enggak itu yang hutang untuk judi? Banyak.
Ini kan ngomong banyak berdasarkan data, enggak sedikit, banyak. Judol-judol itu ya. Ya, korban judol ini kan beliau-beliau hutang, nambah lagi, hutang, nambah lagi, hutang, nambah lagi. Untuk apa tadi? Untuk judi. Nah, judi itu sesuatu yang haram, maka hutangnya ini adalah haram. Nah, tapi kalau orang hutang niatnya tetangganya sakit, butuh berobat ke rumah sakit, tetangganya pinjam ke sana ke sini nggak ada yang minjemin. Dia mau nolong nggak punya uang, tetapi dia punya nama baik. Misal seorang ustadz, seorang guru, ya guru ngaji atau ustadz, kok tahu ada santrinya orang tuanya sakit. Ternyata santrinya ini baik, orang tuanya baik, sakit, kalau tidak dioperasi menurut data medis besok mati. Ya, menurut data medis besok mati, berarti ini kondisinya darurat. Ustadz tadi tidak bisa bantu dengan uang karena memang nggak punya uang. Akhirnya dia datang ke temennya. Dia ngomong sama temennya, saya pinjam uang kamu ya. Buat apa? Saya ada perlu mau nolong orang. Ya mungkin agak zaman sekarang yang model begini manusia malaikat ini ya. Berapa? Cukup 500 juta. Masya Allah. Nah karena dia orang baik, dipercaya sama temennya, 500 juta dia bawa itu wali santri ke rumah sakit, dibiayai semua sampai sembuh. Dan dia enggak minta dikembalikan sepeser pun. Baik atau enggak baik ini? Baik. Nah ini niatnya baik, yang seperti ini boleh. Nabi kita Muhammad SAW ketika datang orang dari desa minta bantuan gandum, saat itu Nabi Muhammad SAW tidak punya gandum. Maka Nabi mengatakan SAW, pergilah kamu ke toko sana, minta gandum sekian banyak, bilang itu saya yang beli. Bil makna begitu, artinya Nabi pinjam dulu pada tokonya. Sehingga ada orang yang nanya, boleh enggak toh sedekah sama orang lain tapi dengan ngutang? Ya ini jawabannya ya. Ini kan dia sedekah sama orang, ya beliau SAW sedekah tapi dengan pinjam dulu pada orang lain. Ya nanti dibayar, wong niatnya utang itu harus niat bayar. Yang seperti ini boleh. Seperti ini bahkan bagus. Mengutamakan orang lain meskipun dirinya dalam keadaan sangat membutuhkan. Tapi Islam melarang kita memaksakan diri. Kalau imannya belum cukup, jangan coba-coba aksi ini. Ini adegan berbahaya. Paham ya? Nah ini untuk tadi yang saya sebutkan kelasnya kan ustadz yang sudah guru ngaji mumpuni ya. Imannya udah kuat. Nah kalau kamu coba-coba, saya pengen jadi superhero seperti ustadz tadi. Ya, kalau belum kuat jangan. Mungkin bisa ngasih tahu orang-orang saja, bantu ngasih tahu. Ini ada wali murid saya sakit, kamu mau ikut andil enggak? Itu silahkan sana transfer sendiri ke rekeningnya, biar dia bisa berobat ke rumah sakit dan seterusnya. Jadi niatnya harus baik. Niatnya harus betul, enggak boleh niatnya haram, tidak boleh. Sampai di sini jelas? Nah sekarang ada orang yang mengeluh, ustadz, yai, guru, habib, siapapun sebutannya. Saya punya hutang tapi kok enggak bisa ngelunaskan, selalu terpuruk ekonomi saya. Yang merasa seperti itu, cek dulu. Niatnya ketika hutang dulu bagaimana? Buat apa itu niatnya itu? Benar enggak niatnya? Niat pengen segera bayar atau tidak? Niatnya ketika hutang baik atau tidak? Maka kalau ternyata niatnya salah dulu, niatnya enggak benar,
Maka solusi pertama kali untuk melunaskan hutang adalah tobat. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya Allah, dulu saya itu niatnya enggak benar ya Allah, ampuni saya. Ya tobat. Kemudian perbanyak istighfar, minta ampun atas niatnya yang enggak benar itu. Nah kalau ada orang bilang, saya hutang niatnya pengen bayar Ustadz. Tapi ternyata cuman ngomong, itu bukan niat, itu namanya al-nglamunu. Ngelamun. Ya namanya melamun. Niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'alih. Suatu keinginan yang diikuti aksi nyata. Itu namanya niat. Niat hutang pengen segera bayar. Maka dia udah siapkan ya perencanaan untuk pelunasan hutang. Saya kalau dapat rezeki, saya sisihkan 10% untuk bayar hutang. Disisihkan betul, ini untuk bayar hutang. Itu contohnya. Yang kedua, ketika batas waktu pengembalian tiba, ternyata kok uangnya belum ada. Kalau orang niat melunaskan, maka dia akan bayar dengan apa yang ada. Itu namanya niat. Contoh, mohon maaf ya Mas ya. Kamu punya motor 5. Ini contoh aja ini. Punya motor 5 dan 5 motor ini waras semuanya. Motornya bisa jalan semua. Dan kamu hidup sendiri di kos. Terus punya utang sama teman kamu 20 juta. Datang waktu pembayaran ngomong, mohon maaf saya udah niat tapi belum ada duit. Ini namanya bukan niat, ini namanya al-nglamunu. Kalau niat maka 5 motor tadi jual ke 5-5-nya. Ganti naik sepeda ontel. Misal kalau dari kos ke kampus cuman dekat. Oh ternyata saya butuh motor Ustadz. Untuk aktivitas macam-macam, ya sudah 5-5-nya jual. Ganti 1 motor yang harganya lebih murah. Ya harganya lebih murah. Kira-kira lunas enggak 20 juta? Bukan cuma lunas, punya modal. Nah nanti di situ Allah akan berkati dia. Ada barokah. Orang bilang punya hutang, enggak punya duit untuk bayar. Tetapi di rumahnya punya 10 televisi. Masya Allah nih. Kamar pembantu televisi, kamar anak televisi, ruang tamu televisi, ruang tengah televisi. Ya. Padahal enggak pernah ditonton. Enggak ada urgennya dengan TV tadi. Maka kalau niat betul, jual itu televisinya, mungkin cukup sisakan 1. Itu enggak bisa buat ngelunasi hutang, Yai, Guru, Ustadz, Habib. Enggak ngomong bisa ngelunasi atau enggak bisa ngelunasi. Tapi tunjukkan niatmu. Ya tunjukkan niatmu. Kenapa seperti itu? Apa pentingnya sungguh-sungguh menunjukkan niat? Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, man istadana dainan ya'lamullahu azza wa jalla minhu annahu yuridu ada'ah addahullahu anhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu dilihat di halaman yang pertama itu ya. Barang siapa berhutang, sebuah hutang, dan Allah Azza wa Jal maha mengetahui, dia berniat, punya keinginan untuk melunaskan hutangnya, maka addahullahu anhu, Allah yang melunaskan hutangnya. Makanya kalau ada orang hutang kok susah lunas, berarti itu niatnya ada yang salah. Ya, ada yang salah dengan niatnya. Terus solusinya bagaimana? Biar Allah yang melunaskan. Solusinya tobat dan istighfar, segera perbaiki. Sisihkan penghasilanmu, jual yang bisa dijual selama itu bukan kebutuhan pokok yang sangat pokok, bukan sesuatu yang urgent, yang penting bisa jalan, bisa kerja, bisa hidup, ya. Yang sifatnya itu ya
realistis gitu ya, realistis. Kemudian lakukan langkah-langkah selanjutnya yang akan saya jelaskan. Sampai di sini bisa dipahami? Nah ini kira-kira ada enggak orang yang niatnya salah ini? Ada ya? Antum mungkin sering lihat, saya sering beberapa kali update status dalam sebulan atau 2 bulan itu bisa ganti handphone sampai 3 kali. Bener ya? Ganti handphone sampai 3 kali. Lah mau bayar kebutuhan material misalnya. Lah kok duitnya belum ada, mau bayar gajian tukang hari Sabtu, kok duitnya belum ada, kan saya punya utang tuh sama tukang kerja dari hari Senin belum dibayar, gajiannya hari Sabtu, kok Sabtu saya belum ada uang, maka yang saya punya apa paling mudah untuk saya jual? Handphone, soalnya saya jual diri saya nggak laku-laku, ya nggak laku-laku, ya jual handphone, siapa mau beli handphone ini, ya handphonenya dijual, nanti dapat rezeki belilah lagi, gitu aja kok repot. Nah itu namanya niat. Ya namanya niat. Sampai di sini jelas? Nah, berarti cara melunaskan hutang mudah atau susah? Mudah caranya. Nah prakteknya lebih mudah. Karena butuh iman. Jadi ini testing iman di sini. Adahullah anuh. Kalau niatnya benar, langsung Allah yang melunaskan. Allah yang melunaskan itu bagaimana? Nanti tiba-tiba Allah kasih solusi-solusi penyelesaian masalah yang enggak masuk akal. Ya seperti yang saya ceritakan itu. Utangnya 1,5 M, bayarnya baru bisa 500 juta, bukannya dimarah ya, tambah dikasih tenggang waktu yang unlimited ya, lanjutkan kerjamu dulu. Bahkan yang satu lagi ngomong belum bisa bayar, justru yang ngutangi saya tambahin lagi modalnya buat kamu biar bisa kerja, biar bisa bayar hutang saya. Ini masuk akal atau enggak masuk akal nih? Enggak masuk akal. Tapi memang Allah tuh kalau mau ngasih sesuatu yang memang enggak masuk akal gitu loh. Maunya Allah begitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah bisa dipikir dengan hitungan akal kita, enggak bisa. Enggak bisa dihisap ya, enggak bisa diperhitungkan, enggak bisa diperkirakan. Itu sifatnya rezeki seorang mukmin. Sehingga jaminan Allah ini membuat kita tenang. Kenapa? Lah kalau dilihat dari kerja saya parkir motor, Beb, enggak cukup buat bayar utang. Jangan khawatir, adahullahu anka. Nanti Allah yang akan melunaskan hutangmu. Yang penting caramu bener sih. Ikuti petunjuknya ini. Terus gimana? Ya siapa tahu kebetulan kok yang parkir itu Ustadz Iis. Ya, lihat wajahmu hari itu barusan baca dzikir wirid, niat sudah diperbaiki. Hutangmu 200.000 belum lunas. Pagi mau ditagih, Ustadz Iis parkir motor di situ. Waktu bayar, lihat wajah Anda tidak tega, langsung ngasih 1 juta. Masya Allah. Masya Allah. Loh ini cuma contoh ya, contoh. Tapi ada yang seperti itu, ada. Bahkan lebih dari itu, ya ada. Loh beneran kok, saya pernah dengar ceritanya orang akhirnya menghajikan orang gara-gara naik becaknya. Ya gara-gara naik becaknya, akhirnya abang becaknya dihajikan. Ini kan sesuatu yang enggak masuk akal. Memang caranya Allah, kita enggak boleh pakai akal kita, suruh pakai iman. Percaya enggak sama aku gitu. Ikuti aturanku, aku bereskan urusanmu. Ya kurang lebih maknanya seperti itu. Sehingga caranya Allah, caranya Nabi Muhammad SAW itu membuat orang optimis. Membuat orang bersemangat. Ketika melihat dirinya, oh memang saya enggak punya kerjaan yang cukup. Saya enggak punya gaji yang cukup. Saya enggak punya penghasilan yang cukup. Tapi saya punya Allah yang akan mencukupkan. Gini. Bab menurut mumpet awak, monggo. Tak kasih contoh boleh? Monggo diunjukin. Ya, silahkan diminum dulu saudara-saudara. Apa yang bisa diminum? Kalau sudah habis minta jok. Ya, kalau udah habis minta jok. Sama tim jok.
Kalau timnya masih bekerja loh ya. Uang itu tim gak digaji. Yang gaji Rabbul Alamin. Ini sebagai contoh ya. Contoh sederhana. Pernah jadi anak enggak? Ijik toh ya. Selama-lamanya anak ya. Bukan pernah, selama-lamanya anak. Orang tua ngomong sama anak, nak besok kamu jam 6 pagi berangkat sekolah. Sekarang tidur. Besok bangun sholat subuh, mandi, sholat subuh berangkat sekolah. Anaknya nurut, betul enggak nih? Ya kita walaupun agak bandel-bandel kan tetap nurut. Tidur. Pertanyaan saya, antum ketika jadi anak tadi nggak punya uang, nggak punya kerjaan, punyanya siapa? Orang tua, betul? Punyanya orang tua. Orang tua ngasih aturan, kamu nurut sama saya bereskan urusanmu, benar? Bangun tidur, Masya Allah, ibu kita yang capek nyiapkan sarapan, bahkan bekal sekolah. Ibu kita yang bahkan kadang itu yang namanya jadwal kan ibu kita. Baju disiapkan, disetrikakan. Setelah itu disangoni, betul? Pertanyaannya, apakah kita malam datangi bapak ibu kita, bu, bajunya udah disetrikakan belum? Bu, besok uang sakunya ada enggak? Oh no, tenang niki. Pernah ngomong begitu? Enggak. Kita yakin kalau orang tua udah bilang besok gak mau sekolah, kita ikuti aturannya, maka besok urusan sekolah beres. Mau berangkat, gak ada yang nganter, dicarikan yang nganter. Diantarkan, betul. Lah kalau sayangnya orang tua kita kepada kita yang membuat aturan semacam itu udah mikirkan semuanya. Kemudian Allah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dan Allah udah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan selalu memberinya jalan keluar, selalu memberinya solusi, selalu menyelesaikan masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan selalu memberinya rezeki dari arah yang tidak bisa diperkirakan oleh dia dan siapapun. Pertanyaan saya, lah kalau yang ngomong gitu Allah, jenengan percaya atau ragu? Percaya atau ragu? Lah kok mikir? Orang mikir begitu tuh termasuk orang percaya atau orang ragu? Ragu. Lah kenapa para kiai, para asatid, para habaib, para masyayikh walaupun punya hutang kok tenang? Ya karena percaya sama Allah. Yang dipercaya itu Allah, bukan pekerjaannya. Yang dipercaya itu Allah, bukan saldonya. Yang dipercaya itu Allah, bukan rekan-rekannya. Yang dipegang itu sistemnya Allah. Yang dipegang itu adalah aturannya Allah. Yang dipegang itu adalah apa yang diajarkan oleh Allah lewat kekasihnya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Sampai di sini jelas? Nah, berarti orang yang punya hutang kalau dapat pelajaran ini seharusnya optimis atau pesimis? Optimis, karena langsung dikenalkan kepada Allah yang maha kaya. Bukan kepada bos yang kekayaannya terbatas. Dikenalkan pada Allah yang maha bisa. Bukan kepada seseorang yang kebisaannya itu terbatas. Kepada Allah yang maha mengerti dan memahami. Bukan kepada seseorang yang walaupun sok mengerti tapi tak pernah paham. Ada enggak Bu? Ya, sok mengerti tapi tak pernah paham. Ada enggak Bu? Bu? Ada ya. Mungkin ya oknum-oknum suami. Sok mengerti tapi tak pernah paham. Nah ini landasan pertama. Betul-betul meyakini sistemnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cek niat kita dulu, kalau salah segera
Yang kedua, caranya tadi. Niatnya benar, caranya harus benar. Niat saya baik, Habib, Ustadz, Kiai, Guru. Saya itu mau bantu pesantren. Tapi kenapa ya hutang saya nggak lunas-lunas? Bantunya gimana? Ya kemarin saya ngerampok tetangga. Itu namanya caranya salah ya. Nah ini hutang juga begitu. Dia membantu orang atau dia untuk usaha tapi caranya salah. Dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak usah dibahas, udah tahu kan ya? Cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak boleh, yang dilarang sama Allah ta'ala. Maka saat itu kita tobat, ya Allah maafkan cara saya ini nggak benar. Maka tobatnya ya segera berganti dengan cara yang benar sebisa mungkin. Kalau belum bisa, ya istighfarnya dikencengin, istighfarnya ditambah, istighfarnya dimaksimalkan, kebaikannya ditambah terus. Nah upaya untuk membenarkan niat dan cara ini yang sering tidak dilakukan. Orang sibuk kerja pagi sampai malam, kerja pagi sampai malam, tapi hasilnya minus, bukan lagi nol, hasilnya minus. Kenapa? Karena langkah kakinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas, segamblang-gamblangnya ini. Ya jelas segamblang-gamblangnya. Kemudian yang ketiga, lakukan yang bisa dilakukan sesuai bidangnya masing-masing. Nah kalau memang bisanya jadi tukang cat tembok, ya ngecat tembok. Kok bisanya jadi tukang parkir yang diizinkan oleh suatu instansi, kamu parkir di sana ya jadi tukang parkir. Jangan jadi pengangguran dalam arti nggak mau usaha, nggak mau kerja, cuman diem, baca dzikir, baca doa, baca wirid ya. Tapi dia cuman diem aja, saya nunggu keajaiban dari Allah. Nah, itu salah, bukan begitu cara kerjanya. Bukan begitu sistemnya. Ya bukan begitu sistemnya. Untuk orang yang belum di maqam tajrid itu orang yang memang sudah tidak bisa bekerja. Entah karena sakit yang permanen. Ya sakit yang permanen. Atau karena tugas. Ya karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Contoh, teman-teman kita prajurit TNI yang berada di daerah-daerah terpencil, ya yang harus melindungi bangsa dan negara. Teman-teman kita para polisi yang mengamankan tanah air di tempat-tempat yang jauh, yang mungkin gak dikenal sama orang. Mungkin yang didapat penghasilannya sedikit, ya penghasilannya sedikit. Mungkin tidak mampu untuk mencukupi, mungkin. Tapi karena tidak bisa meninggalkan tugasnya demi kepentingan orang banyak. Nah ini yang seperti itu fokusnya pada doa dan dzikir itu sesuatu yang benar. Lah kamu umur 17 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun tinggal di Surakarta yang Masya Allah indahnya seperti ini, gak ada tanggung jawab apa-apa. Bukan nunggu ibu yang lagi sakit yang tidak bisa ditinggalkan. Ya kan ada kondisi ibu sakit gak ada yang ngerawat. Harus kita nunggu, kalau enggak bahaya nyawanya. Ini harus meninggalkan pekerjaan macam-macam. Enggak, orang yang bebas merdeka. Kemudian duduk di musola, duduk di masjid, duduk di pesantren. Ngomongnya saya nunggu keajaiban dari langit. Nah, ini salah, itu namanya al-kesetu. Pakai alasan syariat. Orang yang malas berkedok syariat. Pemalas itu. Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan sebisanya. Bisanya ngapain? Saya ngomong begini tuh saya praktek. Antum lihat di YouTube saya itu loh. Banyak dulu saya jualan susu. Sampai hari ini saya jualan buku. Betul tak betul? Banyak gitu. Laku. Ya laku. Berapa Beb? Ya kadang 1 eksemplar lakunya. Terus lainnya hitung. Loh faktanya kan itu betul ya. Jualan susu laku. Tapi mayoritas
dibagikan gitu kan, dibagikan. Tapi alhamdulillah toh nyatanya ada rezekinya enggak? Ada. Karena sistemnya Allah saya jalankan. Gak mungkin janji Allah gak terlaksana, gak mungkin. Ya, gak mungkin. Janji Allah itu pasti terlaksana. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu punya satu sifat, Allah itu mustahil menyalahi janjinya. Allah gak pernah menyalahi janjinya. Sampai sini jelas? Alhamdulillah, monggo diunjuk. Masya Allah, baru bahas begini aja sudah dapat jok-jokan min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba muncul dari belakang tadi kan ya, jok gitu. Alhamdulillah. Please. Diganti arangnya di sini, kelihatannya arangnya mejen. Jadi itu langkah yang ketiga. Yang pertama niatnya, yang kedua caranya, yang ketiga usahanya. Ya, usahanya. Apa yang mau dilakukan sebisanya. Jangan pernah malu melakukan sesuatu yang halal. Tapi malulah melakukan sesuatu yang haram. Jadi jangan pernah malu melakukan sesuatu yang halal. Halal kerjakan. Habib mohon maaf, saya ini sekarang kerjanya sebagai pembersih gorong-gorong. Wah itu mulia itu. Ya, menghindari banjir jasanya besar itu. Kalau nggak ada pembersih gorong-gorong kan banyak banjir di mana-mana ya. Itu jasanya luar biasa. Habib, saya jadi pasukan orange. Apa itu? Bagian buang-buang sampah pekerjaan saya. Oh bagus. Kalau nggak ada yang bagian buang sampah, Masya Allah, kiamat kota itu. Sampah numpuk, mungkin banyak masuk rumah sakit. Kenapa? Banyak penyakit, aromanya nggak kuat, penyakit berdatangan. Ya, itu semua beres gara-gara ada pasukan oranye yang membersihkan sampah. Mulia itu. Habib, saya ini gajinya tidak seberapa, Habib. Kerjaan saya itu ya nggak dikenal orang banyak. Nah, ngapain? Saya itu penjaga pos rel kereta api di ujung sebuah desa yang terpencil. Masya Allah itu. Berkat kamu banyak orang yang selamat. Ya banyak orang yang selamat. Termasuk ini keretanya juga selamat. Apa yang kamu bisa? Nanti Allah yang ngasih gitu loh ya. Bukan gajimu. Rezekimu bukan gajimu itu bukan. Bukan yang kamu kerjakan itu bukan. Tapi Allah akan kasih dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke? Clear? Dah, sekarang kita masuk pada inti jurus-jurusnya. Ya, jurus-jurusnya apa? Ada banyak jurus untuk melunaskan hutang. Yang pertama tadi itu kesungguhan niat itu sudah pakem ya. Kalau niatnya benar nanti Allah yang bereskan. Tapi ada satu kejadian yang orang sudah baik, orang sudah sholat di masjid, ya, orang sudah hadir majelis ilmu, sudah bakti sama orang tua. Ada enggak yang begitu? Niatnya sudah betul, tapi kok tanda-tanda pelunasan hutang kok belum muncul ya? Hadir enggak orangnya nih? Ojo isin lah ngomong kok ya. Hadir enggak? Hadir. Nah jangan khawatir. Pernah itu terjadi pada sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah sahabat Nabi itu kira-kira orang yang baik atau super baik? Super baik. Ya super baik. Maka kalau ada orang yang hutangnya belum lunas-lunas, jangan kamu anggap wong elek iki. Enggak. Bisa jadi dia sudah benar caranya. Bisa jadi dia sudah ahli sholat 5 waktu. Tapi memang Allah sedang mengujinya. Mampu enggak dia tetap sabar dengan ujian itu? Ya mampu tidak. Nah Rasul mengajarkan SAW, orang-orang yang mendapatkan ujian yang caranya udah benar tadi,
Tapi kok teruji utangnya belum beres-beres. Ciri-ciri orangnya apa? Ciri-cirinya merasa malu dan terbebani rasa malu. Beda ya. Ada tuh orang cuman terbebani beban hutang karena dikejar debt collector. Dikejar penagih-penagih. Tapi enggak ada rasa malu. Cuman takut, enggak ada rasa malu. Kok ini enggak? Malu saya sama dia. Kok saya belum bisa bayar nih, saya malu saya. Ciri-cirinya itu. Nah kalau antum seperti itu punya rasa malu, berarti antum orang baik. Tapi kalau belas gak punya rasa malu, bahkan cenginges, ketawa-ketawa seperti gak ada beban, istighfar segera. Karena itu tanda orang yang dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Nah yang diceritakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang punya hutang, sumpeknya itu karena rasa malu. Ya malu aku kenapa belum bisa bayar. Satu itu, punya rasa malu. Yang kedua, suntuknya karena berada dalam kondisi yang dia itu kurang baik. Yang seharusnya kalau hutangnya lunas, kondisinya di hadapan Allah bisa jauh lebih baik. Jadi dia menginginkan hutangnya lunas biar kondisinya lebih baik. Sehingga ketika belum itu dia sedih. Kenapa ya ini ya, kok begini nanti kalau saya nggak bisa bayar ya, saya nggak bisa bayar saya akan tetap jadi budak. Tapi kalau saya bisa bayar, saya akan bisa jadi orang yang merdeka. Kalau saya nggak bisa bayar, maka nanti saya nggak bisa nyantri. Ya, ini contoh ya, nggak bisa nyantri saya. Saya nggak bisa belajar lagi, nanti saya jadi orang yang kurang pinter. Belajar saya terhambat, ini namanya orangnya baik. Jadi sedihnya itu karena itu. Maka di sini diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, pernah suatu ketika ada seorang budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang diberi waktu oleh tuannya untuk kerja bebas. Jadi kalau budak itu kan milik tuannya ya, nggak boleh kemana-mana, milik tuannya. Tapi ada budak itu yang di jam-jam tertentu sama tuannya, kamu bebas, nggak usah stand by terus 24 jam bersama saya, kamu kerja. Nah, nanti dalam 6 bulan atau 1 tahun kamu bisa membayar sekian, kamu merdeka. Tapi kalau setelah kamu cicil kok nggak sampai angkanya, ya uang itu punya saya, kamu tetap jadi budak saya. Itu ada sistem yang seperti itu di zaman dahulu kala. Maka budak-budak yang pengen bebas dari perbudakan saat itu senang dengan mukatab ini. Ya, berjuang mereka kerja. Salah satunya datang menghadap Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan berkata, saya ini budak mukatab, sebentar lagi waktu pelunasan kemerdekaan saya tiba, tapi duitnya belum ngumpul. Minta solusi. Yang didatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang sama-sama gak punya fulus. Sama-sama enggak punya duit. Menantu Nabi SAW bersama istrinya ini kadang 2 hari suami, istri, anak enggak makan. Hidupnya betul-betul super minim ekonomi. Super minim ekonomi. Meskipun seorang khalifah didatengin. Nah yang datengin juga paham, ini yang saya datengin gak punya duit, gak akan mensolusikan dengan uang, gak akan memberi. Maka kalau kamu datang ke kiai, datang ke ustadz, datang ke habib, datang ke guru, jangan minta solusi duit. Kita tambah kiai ini di WA, yai bisa gak pinjam duitnya? Iya. Sudah kiainya, ustadznya, gurunya, misal nih ya, syekhnya, apapun sebutannya kan di Indonesia ini untuk guru sebutannya macam-macam ya.
Ada kiai, ada guru, ada ustadz, ada habib, ada syekh, ada tuan guru. Bangun pondok pesantren jelas-jelas kiainya siapa ingin ikut andil. Utang tanah majelis masih sekian, tambah diparani. Yai bisa enggak ngutangi saya? Guru bisa enggak ngutangi saya? Ini salah ilmu tuh. Gak ada contohnya di kalangan sahabat, gak ada yang seperti itu. Didatangin khalifah, didatangin ana madinatul ilm wa ali babuha, aku kotanya ilmu, Ali itu sebagai pintunya, yang dibutuhkan yang lebih mahal daripada harta, yaitu ilmu. Maka Sayyidina Ali jawabnya ya dengan pede, percaya diri, dengan santai, wong punya ilmunya kok. Ya punya ilmunya. Maka beliau berkata, mau enggak kamu saya ajarkan suatu doa yang diajarkan khusus oleh Rasulullah SAW kepadaku. Seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung Sobir atau Sibir, itu gunung yang sangat besar di Yaman, maka Allah pasti akan melunaskan hutangmu. Coba kalau jenengan, ya, atau oknum jenengan, siapapun Anda oknum ini, datang ke tempatnya kiai, guru, ustadz, habib, ngeluh, banyak utang, banyak masalah. Terus jawabannya, tak kasih doa ya. Kira-kira seneng atau, kalau doa sih sudah banyak yang ngasih. Yang mana kira-kira? Ketika disebut dikasih doa itu hatinya senang atau tunggu meneh. Fulus. Yang mana ini? Ya kalau masih meremehkan doa, ngeri itu. Itu musibahnya lebih besar daripada hutangnya itu. Itu musibah yang nyata, itu musibah yang luar biasa. Sahabat ya begitu dengar diajari menantu Nabi SAW, doa yang diajarkan Nabi dan jaminannya, jaminan loh ini. Gak nanggung-nanggung loh. Seandainya kamu punya hutang sebesar gunung Sabir itu. Karena itu gunung yang terkenal gede gitu. Kalau kita, seandainya kamu punya hutang, kalau kita ya, sebesar emas gunung Rinjani. Mau cek viral-viral itu Rinjani ya. Biar nyantol itu. Emas sebesar gunung Rinjani. Kamu punya hutang seperti itu. Kira-kira stres atau enggak stres? Harusnya stres ya. Orang normal stres. Piye bayari ya. Masa menugi bayarnya bagaimana? Khalifah Ali dengan santai mengatakan seandainya hutangmu seperti itu, pasti dilunaskan sama Allah Ta'ala. Tidak pakai insya Allah dilunaskan. Ya, semoga nanti dilunaskan. Gak ada. Kalimatnya itu pasti dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada apostrof kecil ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya tadi loh, coro urut-urutannya tadi ya, niatnya, caranya, dan lain sebagainya udah saya jelaskan tadi. Clear? Oh, mau langsung, mau Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka diajarkan bacalah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca doa itu. Maka budak mukatab tadi membacanya dan Allah memberinya rezeki min haitsu la yahtasib sehingga dia bisa membayar biaya pembebasan dirinya dan dia pun merdeka. Nah, terus di sini orang mulai nanya, dibacanya berapa kali? Betul ya? Dibacanya berapa kali? Dibacanya kapan? Oh, di hadisnya enggak ada keterangan berapa kali dan kapan, betul ya? Maka disitulah para ulama bereksperimen. Ya, para ulama bereksperimen. Ulama mengamalkan. Kenapa ulama mengamalkan? Yang dia utang. Ulamanya punya hutang. Wajar dong sahabat punya hutang. Nabi pernah berhutang. Istri Nabi punya hutang. Kalau ulama punya hutang itu wajar. Lah kalau kamu nggak punya hutang, saya mbok tiru sopo. Kan gitu. Betul ya? Jadi kalau sekarang kamu merasa punya hutang itu berbahagialah. Wah, wong istri Nabi juga pernah berhutang kok ya. Jadi happy gitu loh, happy. Jangan utang kok. Wong enggak wis ngelokro sih gitu ya.
semangat gitu, yang semangat. Dihadepin, optimis. Apa yang harus aku lakukan? Tapi jangan ngutang buat beli pulsa goyang-yangan. Nah, saya modal ngono ki ra lunas-lunas kuwi. Buat beli headset, buat yang-yangan. Saya modal ngono ki ra lunas-lunas kuwi. Buat beli HP, buat video call, pacaran. Saya ngono ki ora lunas-lunas. Teko wonge. Ya mbok ning alam di wallahu alam lo ya. Ya kadang-kadang ya perlu disindir-sindir. Biar tobat. Ya siapa? Ya enggak tahu. Kalau ada gitu loh ya oknum-oknumnya, kita kan bentuknya berbeda, betul ya? Ya kita bentuknya berbeda, masing-masing kan punya dosa. Siapa sih nggak punya dosa? Ya, tobat. Lanjut. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah cukupi aku. Wah, enak ya? Dicukupi sama Allah. Pilih kurang apa cukup? Nah, jadi kalau cukup berarti kurang enggak? Enggak. Jadi kalau udah dibilang ya Allah cukupi aku, cek mikir. Ya Allah cukupi aku. Sudah ngomong sama Allah, ya Allah cukupi aku. Nah kalau dicukupi sama Allah, berarti butuhnya berapapun, cukup. Asik ya? Hari ini saldo 0. Butuh, cukup. Loh kok iso? Ya mbuh. Lah wong Allah yang nyukupi, betul kan ya? Allah yang nyukupi. Kamu butuh makan gak punya duit. Butuh makan gak punya duit, dicukupi sama Allah. Oh tiba-tiba Mas Angga kok ngajak yuk tak traktir makan yuk gitu loh. Wah aneh. Oh iya bahkan di restoran yang mahal. Kenapa? Dicukupi. Makanya begitu ada kalimat dicukupi sama Allah, aja mikir ngerti-ngerti untuk duit 1 miliar. Jangan, biar Allah yang ngatur gitu loh ya. Dicukupi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Allahumma kfini bihalalika. Dengan yang halal darimu ya Allah. Bukan dengan sesuatu yang engkau larang. Wa aghnini bifadlika. Wah ini yang mahal. Maka ketika baca doa ini tuh enggak boleh mikir usaha. Makanya banyak orang yang gagal baca doa ini tapi gagal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Langsung mikir toko roti. Biar hasilnya banyak ya Allah. Keliru. Biar nanti saya naik pangkat di perusahaan ya Allah. Keliru. Ini tidak sesuai dengan doanya. Karena doanya itu Allah kita minta sama Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Dan jadikan aku kaya, tercukupi semuanya bi fadlika. Dengan berkat kemurahanmu ya Allah. Bukan karena saya punya toko, bukan karena saya itu jadi tukang parkir, bukan karena saya itu kerja bersih gorong-gorong, bukan karena saya ini pejabat di suatu instansi pemerintah, bukan karena saya ini PNS, bukan karena saya ini seorang karyawan swasta. Kalau dilihat gaji-gaji saya ya Allah, gak akan cukup untuk bayar hutang saya ya Allah. Karena itu saya singkirkan semua bentuk usaha saya dari pikiran saya. Yang saya pikirkan adalah surprise karuniamu ya Allah. Bifadlika amman siwak, dari selain engkau. Jadi kalau Anda masih mikir sumbernya itu dari mana, gagal doanya. Hanya satu sumbernya, kemurahan Allah. Makanya ketika doa enggak pakai ngiro-ngiro. Kok sapa ya? Apa teko dhek kira-kira ya? Wes aman siwak kok tambah mikir dhek, kan aneh toh ya. Dari pokoknya cukup dari kamu ya Allah, enggak mau yang lain. Tambah sing dipikir konco-konco nih. Kok kono gitu ya? Kok kono. Salah itu. Walaupun ya butuh teko kono. Tapi aja mbok pikir gitu loh ya. Aman siwak. Cukup dari engkau ya Allah. Nah nanti Allah akan beresin itu dengan caranya Allah. Gimana Beb? Ya roh. Lalu yang tahu cuma Allah. Kasus orang satu orang yang lain beda-beda, enggak ada yang sama. Enggak ada yang sama. Lah Beb kok tahu? Lah pengalaman saya dari tahun 2011 bangun majelis dari nol sampai hari ini lebih 5.000 meter. Dengan hutang kurang lebih 12 M, Didi tahu tangguh? Ya dengan hutang kurang lebih 12 M, itu caranya Allah
menyelesaikan urusan saya itu ya tidak pernah masuk akal. Ya tidak pernah masuk akal. Gak bisa dicerna sama akal. Tiba-tiba. Tapi ya aku ya obah terus. Ya dodolan terus. Kadang jualan kelas online, ya ono sing ngomong ilmu kok didol. Ya gak apa-apa. Dagangan di Paido ki gak apa-apa. Kamu jualan di Paido mundur. Alah pisang goreng bosok didol, ya ora apa-apa. Sepenting dodolanmu gak bosok gitu loh ya. Kamu cek bosok ora bosok, ya lanjut. Baru dikatain orang pisang goreng bosok, akhirnya gak mau kerja. Aku mau, ning apa? Halah di Paido tok. Percuma, pilih nganggur. Iki kita elanang kayak rok. Padahal yang pakai rok aja nggak seperti itu. The power of mak-mak. Betul ibu-ibu? Oh iya, mak-mak itu di Paido. Pisang goreng bosok, inci ponose. Kena bosok tak kayak 10. Kalau mak-mak begitu kan langsung justru, wah show of apa itu? False. Ya, menunjukkan kekuatannya. Bukan melemah. Clear? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu diresapi betul, amalkan. Nah yang saya pernah dapat dari ulama ya, itu diajarkan untuk membaca doa ini sebanyak 41 kali setelah sholat subuh, selesai wirid-wirid subuh. Kan wirid-wirid subuh itu banyak itu ya dari Nabi SAW. Ini kan juga doa Nabi ya. Nah baca paling akhir saja. Kenapa paling akhir? Karena siap berangkat kerja. Duduk sabar dulu. Ada yang ngomong, wah Bib kalau gitu nanti kan lama. Ya lebih lama daripada kamu kerja jam 8 sampai jam 4 sore toh ya. Betul ya? Jam 8 sampai jam 4 sore itu kan lama. Nah kalau cuman Allahumma kfini bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika man siwak 41 kali, itu sangat singkat. Kita akan buktikan nanti ini ya. Malam ini kita akan buktikan. Jelas? Alhamdulillah. 41 kali. Doanya gimana? Ada di selebaran ini. Silahkan nanti dibaca. Di halaman berapa? Halaman 2. Ya di halaman 2. Lanjut. Ya emang enaknya kan dijelaskan semua, kalau enggak semua kan repot. Wah ini kalau jelaskan semua kelihatannya 10/4 belum selesai nih. Boleh dilanjut dulu? Yakin? Ini teman-teman ini Masya Allah. Man? Bangun, ambil. Aldi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Lanjut. Saya aja yang utangnya 12M semangat kok. Iya, luwih akeh luwih semangat aku. Karena yang paling bersemangat untuk melunaskan hutang kan ya saya. Orang itu kalau punya hutang harusnya hidupnya energik. Kenapa? Siap melunaskan. Kamu punya apa? Kok pede betul lah? Punya Allah. Ngono loh ya. Orang punya rekening di bank pede, kamu punya Allah ngelokro. Iman model apa? Harus semangat. Loh, punya Allah tuh bagaimana? Oh Nabi Musa itu loh. Punya Allah, megangnya cuma tongkat. Ya megangnya cuma tongkat. Dipertanyakan, gimana ini Musa? Depan laut, belakang Fir'aun. Senjata lengkap, jebur mati, mundur mati. Piye iki piye? Wong zaman saiki lak ngono. Piye iki piye? Urip mong piye iki piye? Piye iki piye? Ruwet men. Oh pitik ora ngono kok. Saya enggak pernah ketemu ayam yang ngomong piye iki piye? Ora ono. Pitik kalau notol metu semangat, betul lah. Lo genotol mesti entok, gumun aku. Ayam tuh loh, tuk entok, betul ya. Kalau enggak dapat kakinya, lah kowe kan obah ke pitik ora gelem kok ya. Menungso cop apa awake dhewe iki? Kita ini manusia cap apa? Suruh belajar dari ayam saja kok tidak mau.
Kok do ngelamun apa iki? Pelaku atau korban? Ini kita harus semangat, energik. Jelas semuanya? Ini ilmu begini biasanya tuh diajarkan di hotel-hotel dan pasiennya tuh pengusaha-pengusaha. Dan bayarnya mahal. Betul Mas Kiki? Betul. Kalau kita itu ilmu kita bagikan gratis. Kecuali kelas online. Memang kelas online saya jual berbayar. Dan pesertanya enggak banyak, bayar. Pesertanya enggak banyak. Hasilnya untuk gratisi yang offline. Yang offline banyak. Ini contoh kelas online, sebulan 2 kali. Hasilnya dalam 1 bulan itu 20 juta. Hasilnya dalam 1 bulan 20 juta. Gajinya tukang itu dalam 1 bulan kurang lebih 20 juta. Bu atau bu? Baru tukang loh itu ya, belum material. Gajinya karyawan dalam 1 bulan kurang lebih 50 juta. Bukan tukang loh, karyawan. 50 juta. Nah kok ketutup terus tekon di, aku yoraro. Allah makfini bihalalika anhara, mika wa agrini bifadlika aman siwak. Lanjut. Hati-hati itu. Hati-hati Mas Juki. Sarung kuwi geni lho iki. Kalau kopong ya masalah kuwi. Nyantai saja ya, nyantai. Ya, kalian tuh pokoknya setiap Jumat begini. Udah diajari Rebo kemarin kok. Ya toh, bagi tugas. Masa aku sing nabuh. Tak pek kabeh, aku sing ceramah, aku sing nabuh ngono ya. Kita kan begitu tugas. Masa Mas Anto yang jaga parkir suruh nabuh kan ya? Enggak, beliau jaga parkir. Begitu tugas. Mas Cahyo itu sudah enggak parkir ya di sini yang enggak ngapa-ngapain. Kamu kenapa kok ketawa? Lucu? Loh, enggak apa-apa. Kalau lucu boleh ketawa. Kalau enggak lucu kamu ketawa, kamu yang lucu. Gitu loh, bercanda ya santai. Biar lepas dari beban hutang tadi ya. Jangan mendelik terus, aku tinggal. Mas Rifki, bagian permenyanan. Ya makanya agak serius wajahnya. Lanjut? Ya lanjut. Ya, alhamdulillah. Ini termasuk kayu gaharu. Saya tuh enggak pernah nyari kayu gaharu karena kayu gaharu itu mahal. Dan saya tidak punya teman yang punya kayu gaharu. Kayu gaharu itu yang bagus 1 kilo kurang lebih 1 M. Yang bagus. Yang sedengan 1 kilo ya 100 juta. Yang sedengan ya. Untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini aroma yang dicintai oleh Rasul Muhammad SAW. Makanya menyanki larang. Betul, menyan itu mahal. Makanya leluhur kita ini orang-orang yang paham bahwasannya indahnya kehidupan itu ketika ada aroma yang begitu indah. Terus sampai terjemah ke. Lanjut, sampai di mana tadi? Kok sebab menyan ini nih, garu. Nah, tiba-tiba ada yang WA saya, seorang Habib di Pontianak sana, Habib Zaki. Jazakumullah khairan ya Habib. Habib minta alamat. Siap. Aku orang ngerti njaluk alamat nggopo ngene ya. Mau kirim gaharu, ada hadiah gaharu. Siap. Datang gaharunya. Nah ini dibakar ternyata ya aromanya enak. Nyenengno malaikat, nyenengno jin sing ape-ape dan manusia yang hidungnya bagus-bagus. Ya kita-kita ini loh ya, suka begini. Alhamdulillah. Ini kan juga min haitsu la yahtasib. Ini contoh ya, contoh kecil ya, contoh kecil. Banyak contoh-contoh yang besar buat saya. Apa? Antum datang ke sini, ini termasuk rezeki min haitsu la yahtasib. Lah kalau saya suruh datangi rumah kalian satu persatu, lah rampungnya kapan? Alamat saja saya nggak tahu, betul ya? Tapi Allah kirimkan, sana datang ke Raudhah, sana datang ke Raudhah, sana datang ke Raudhah. Dikirim sama Allah Ta'ala. Buat saya, Anda adalah rezeki terbesar saya. Rasa terharu.
Biasa wae. Ya memang kalau ada rezeki yang bagus harus disyukuri. Bab duit kan rezeki kecil. Uang itu mudah hilang dan mudah dicari. Tapi kalau teman sekali hilang susah cari ganti. Iki jame sakmene iki saya wengi medeni iki menyanono ya toh tambah jame. Dadi. Lanjut. Sampai di mana tadi? Menyan ya. Ini kok saya bab menyan terus ini kenapa ini? Alhamdulillah. Ya menyan itu kan dari Melati ya diantaranya gaharu. Kalau khasnya tanah air kita mawar, melati, betul ya? Air. Itu juga bagian dari menyan. Itu kalau antum nanti beli parfum yang mahal-mahal, ya kuwi. Rose ya kan ya? Dioplos-oplos tuh ya. Dikasih macam-macam ya jadinya itu. Udah cukup bab menyan. Lanjut. Nah termasuk kalau pengen doanya kabul sama bakar-bakar begini nih. Yang harum-harum. Karena ini disukai malah malaikat. Nanti malaikatnya yang datang semakin banyak. Malaikat, yang toko malaikat. Orang demit. Demit radoyan gini iki. Ora doyan. Demit ki doyane rokok. Lah doyan wi. Aroma rokok ya, tapi bukan rokok yang menyan. Ada rokok aromanya menyan ya? Ada itu, saya pernah, wah ini kok aromanya bagus. Itu bukan rokok seperti rokok-rokok itu, beda itu. Saya tidak bisa komentar itu. Itu mungkin desa ki kebak malaikat karena aromanya aroma menyan. Harum, beda ya, aromanya harum. Bukan rokok yang ini loh, cahnom-cahnom kadang, Masya Allah, nempel, masuk masjid, blek, imamnya Allah, waduh. Rasito khusuk imamnya. Ya imamnya nggak jadi khusuk. Jadi para perokok dimanapun antum berada, kalau mau sholat, rokoknya ditaruh di motor dulu. Jangan dibawa masuk masjid. Saya belajar ini dari seorang perokok kelas berat. Bener, saya tuh punya teman perokok kelas berat. Dan saya kaget sama akhlaknya, padahal orangnya biasa-biasa saja, bukan santri sebuah pesantren, bukan orang kerja kasar gitu ya. Itu waktu mau sholat di masjid, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, itu sibuk buka jok. Ini motor zaman dahulu tuh loh, yang warnanya merah-merah tuh, enggak nyebut merek, apa ya? Ya Yamaha, Honda yang Super Cup itu loh ya. Zaman dulu, buka itu. Saya kira mau ngapain gitu, ternyata ngeluarkan rokok korek semua ditaruh di situ, tutup. Terus saya nanya, loh kenapa kok rokoknya ditaruh di situ? Bib, barang elek, enggak mau saya bawa masuk masjid. Masya Allah, langsung hatiku mak jeluk. Luar biasa ya anak muda ini ya. Menghargai masjid sedemikian rupa, menghargai sholat sedemikian rupa. Lah awakmu ki lho ben Jumat yang ngaji nang kene. Kalah sama pemuda tadi. Antum ini yang tiap Jumat hadir pengajian di sini, mungkin hatinya saya yang ngajar di sini, hatinya kalah sama pemuda tadi. Betul atau betul? Ini punya ini masjid, ini majelis. Makanya kalau kita masuk tempat-tempat yang mulia, masjid, majelis dan sebagainya, barang elek tinggal njobo sih. Termasuk bojo elek. Ngawur gitu ya. Kemudian ditafsirkan aneh. Barang elek itu artinya yang haram. Jangan dibawa ke tempat yang halal. Atau yang makruh. Ya, makruh jangan gitu. Biar kita betul-betul biar dekat sama malaikat. Walaupun kita begitu. Saya tidak mencela orang merokok ya, jangan disalah tafsirkan ya. Paham kan ya? Nah, tapi saya salut sama teman saya tadi karena dia punya iman yang jauh lebih hebat daripada saya. Yang kedua adalah doanya Sayyidina Abu Umamah. Nah, itu nanti doanya silahkan dibaca ya. Tapi ceritanya bagaimana itu? Dalam kitab hadis riwayat Imam Abi Dawud itu disebutkan, bisa juga dilihat di kitab At-Targhib wa Tarhib. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid,
Di situ ada sahabat yang namanya Abu Umamah lagi duduk, radhiyallahu anhu. Maka Nabi Muhammad SAW yang rumahnya Nabi itu jadi satu sama masjid. Kan tahu persis jam sholat sama jam di luar sholat. Nabi sangat paham, sahabat itu kumpulnya di jam sholat. Kalau di luar jam sholat, sahabat gak kumpul di masjid. Kenapa? Karena sahabat semuanya orang-orang yang semangat kerja. Ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tidak nongkrong di masjid, tidak duduk di masjid. Selain di waktu menjelang sholat. Itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu Nabi SAW menyatakan, wahai Abu Umamah, kenapa saya lihat kamu duduk di masjid ini bukan di jam sholat. Dan saya lihat kok kamu tampak suntuk. Di situ menunjukkan perhatiannya Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita lihat teman kita kok tengok-tengok neng arep omah orang ngantor. Kira-kira kita perhatian atau Assalamualaikum bro, ya pray ya, ajib. Padahal baru dipecat ini. Bukan ditanya, kenapa kamu? Ini biasanya kan ngantor, ini kok tumben gak ngantor? Ada apa? Wajahmu tampak kurang ceria. Nabi Muhammad SAW lihat sahabatnya wajahnya kurang seger seperti biasanya ya, tampak suntuk. Ditanya. Nah kadang-kadang ini seorang suami, istrinya wajahnya tampak suntuk. Gak ditanya. Kenapa kamu tampak suntuk sayang? Ora. Hati loh, rupon rokok awakmu ini. Enggak ditanya sebabnya, langsung dicap ini wajah neraka. Jangan begitu. Ya tanya sebabnya apa? Maka saat itu ketika Rasul menyatakan pertanyaan semacam itu, maka sahabat menjawab, aku bingung memikirkan hutangku wahai Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu enggak bisa bayar hutang, jadi kepikiran, malu sama yang ngutangi gitu ya. Dan juga kasihan sama yang ngutangi, mungkin dia membutuhkan. Ya mungkin dia membutuhkan, sehingga jadi beban. Kalau kita kira-kira gimana? Ora apa-apa, paling lah insyaallah ono rezekine dhewe. Kan begitu caranya, kita harus punya rasa malu. Dan kita punya empati, kasihan dia ya, mungkin dia butuh. Sehingga jadi beban buat dia. Sampai duduknya di masjid. Nah ini juga satu pelajaran, jadi sahabat itu kalau sumpek ke masjid. Nah kita kalau sumpek kemana? Loh, kita kalau sumpek ke masjid atau kemana? Ini kalau kita belum bisa mencontoh ya minimal sidik-sidik gitu loh ya. Ke mall masuk masjidnya gitulah. Kan di mall ada masjid ya. Kenapa kamu kok ke musola mall? Sumpek. Mesti rodok member-member gitu ya. Masuk musola tapi musola mall. Ya generasi zaman sekarang kita ini. Maka saat itulah Nabi menyatakan SAW, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah doa. Nah ini, lagi-lagi Nabi enggak mengatakan berapa tau utangmu? Sini tak bayar, enggak begitu. Karena apa? Karena saat itu juga Nabi SAW enggak punya uang gitu loh. Enggak punya uang, tapi punya sesuatu yang lebih dari uang. Karena kalau dikasih uang, sekali pakai selesai. Tapi kalau dikasih ilmu, problem ini kalau datang lagi, maka bisa dipakai. Ajib ya. Makanya orang-orang dulu tuh kalau kenal kiai, kenal ustadz, kenal habib, kenal guru, kenal syekh, dapat begini seneng terus hidupnya tenang. Tapi aman, urusan ini kita akan amalkan ini, urusan ini kita amalkan ini, urusan ini amalkan ini. Setiap urusan ada amalannya sendiri-sendiri. Maka saat itulah, alhamdulillah waktunya tadi terasa berhenti, jam 10:10. Ya tak kira sudah jam 11 ini. Jadi dituntaskan sekarang atau lanjutkan Jumat depan? Ini berseri juga seru loh kelihatannya ya. Biar Jumat depan semakin banyak yang datang.
Mungkin setelah melihat ini, wah kelihatannya ini solusi gitu ya. Mulai ngajak teman-temannya, utang akeh to, ayo podo mangkat ngono. Habib utangnya ya akeh tenang wae ngono, senasib sepenanggungan gitu kan ya. Setunggal podo wae. Ustaz iki utangnya ya akeh ayo, tapi yo meseman, yo semangat. Mosok wong diutang ora entuk mesem. Kamu kenapa kok ketawa-ketawa bahagia? Kamu kan punya utang, harus suntuk. Ya enggak tuh ya. Kalau udah punya solusinya, harus semangat. Begitu kata teman saya Mas Satya. Iya, orangnya hadir. Gak usah tahu yang mana orangnya. Ya harus semangat. Lanjut. Maka dijawab ketika Nabi menawarkan, mau enggak saya ajarkan kepadamu sebuah doa yang apabila kau baca maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kebingunganmu dan melunaskan hutangmu. Tadi kan masalahnya dua, bingung dan punya hutang. Mana yang lebih parah, hutangnya atau bingungnya? Bingungnya. Karena kalau udah bingung, sedih masuk ke kepala itu orang bisa melakukan hal-hal yang mengerikan. Ini sering kali terjadi di televisi berita-berita kasus pembunuhan ya. Karena orang lepas kontrol, lagi bingung, gelap mata. Na'udzubillah min dzalik, kasihan. Gelap mata, gak tahu solusinya, akhirnya terjebak oleh nafsu dan setan. Semoga Allah mengampuni semuanya, insyaallah amin. Dan memberikan kekuatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang lebih baik sehingga jadi wali-wali Allah semuanya. Nah saat itulah Rasul menawarkan bingungmu hilang, hutangmu lunas. Ajib ya. Bingung, hilang bingungmu, utang lunas. Lah yang ngasih tahu ini lagi gak punya uang gitu loh ya. Dalam kasus ini saat itu Nabi Muhammad SAW gak punya uang untuk melunaskan. Menawarkan solusi namanya doa. Dan solusi ini terus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang lalu ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat nawarkan kepada saya, nawarkan kepada Anda, kamu bingung punya hutang, baca ini kalau mau. Lunas, bingungmu hilang, hutangmu lunas. Pertanyaan saya, mau atau enggak mau? Mau. Ojo mikir, piye yo? Jangan, terima aja, langsung amalkan. Maka Nabi SAW setelah dijawab oleh sahabat, tentu Rasulullah, beliau bersabda, jika kau berada di waktu pagi maupun sore hari. Nah ini kan jelas, pagi sama sore. Ya bacalah doa berikut tadi itu. Doanya Sayyidina Abu Umamah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ini biasa ada dalam Wirdul Latif. Baca pagi 1 kali, sore 1 kali. Ini kalau bahasa kita pahe ini. Paket hemat. Kenapa? Doanya cukup dibaca sekali di pagi hari, sekali di sore hari. Bingung hilang, hutang lunas. Faktanya dibaca enggak? Baca itu bukan sekedar kalimat, tapi pakai hati. Kalau kalimat tok namanya belum baca itu. Ya pakai hati. Allahumma inni, tenanan loh. Allahumma inni ya Allah, sungguh aku. A'udzubika, berlindung kepadamu minal hammi wal hazan. Dari rasa suntuk dan rasa sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Saya enggak mau jadi orang yang lemah ya Allah. Saya enggak mau jadi orang yang malas. Jadi efek doa ini nomor 1 apa itu? Sumpeknya hilang, dia jadi bersemangat. Setelah itu wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Dari rasa takut dan rasa kikir, sifat kikir. Orang itu kalau takut macam-macam itu, kadang takut berderma, takut kekurangan duit ya, takut gak bisa makan, takut macam-macam. Nanti dihilangkan rasa takutnya. Wal bukhul, sifat kikirnya akan dihilangkan sama Allah Ta'ala. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dikalahkan oleh hutang. Alias terlilit hutang gak bisa menyelesaikan. Namanya dikalahkan oleh hutang. Wa qahri rijal, dan dikuasai oleh orang-orang.
ya ditekan-tekan sama orang, dikejar-kejar orang. Kalau baca ini beres. Jadi kira-kira ini doa mahal atau murah? Mahal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, silahkan diamalkan. Insya Allah kita akan lanjutkan Jumat depan. Biar nanti kita tidak bosen gitu ya. Nah silahkan ya nanti diniatkan kita akan baca Yasin. Yasin itu manfaatnya banyak. Satu jelas itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Itu jelas namanya juga kalamullah ya. Nggak bisa diukur, manfaatnya itu unlimited. Nah, salah satunya adalah kalau punya hajat baca Yasin, Allah akan mewujudkan hajatnya. Siapa yang baca Yasin malam hari, bangun pagi dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya kita baca ya Yasin. Setelah baca Yasin kita akan baca istighfar 100 kali. Yang paling pendek aja, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Kemudian setelah itu kita akan baca sholawat 10 kali. Tadi kan sholawat udah banyak di awal ya. Nah, sholawat 10 kali. Setelah itu kita akan baca la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali. Ya 100 kali. Setelah itu kita akan baca Allahumma kfini bihalalkan haramika wa aghni fadlika man siwak sebanyak 41 kali. Yang itu dulu kita amalkan. Ya, sampai situ. Terus kita akan doa. Yang merasa punya hutang banyak, belum lunas-lunas, nah nanti ketika istighfar ya tobat betul. Ya istighfar tobat betul. Sholawat, tawassul pada Nabi Muhammad SAW biar diberi syafaat, dosanya diampuni dan hajatnya dikabulkan. Jelas? Nah terus kita bareng-bareng ngucap la haula wala quwata illa billah, pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu minta, wes kan doa Qur'annya sudah, istighfarnya sudah, sholawatnya sudah, pasrahnya sudah, baru minta Allahumma kfini. Orang ujuk-ujuk Allahumma kfini, orang ngono. Kan dia andap asornya ada ya, toto kromonya ada. Sehingga insya Allah apa yang menjadi beban hati hilang dan hutangnya lunas. Ambil lagi. Mari kita baca Yasin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ila al-adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل ونسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبادل له ظاهرا باطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله 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 أستغفر الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم اكفني بحلالك عن حرمك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرمك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرمك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرمك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرمك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك
وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. Alhamdulillah. Sebentar atau lama? Sebentar kan? Jadi kalau kita bisa amalkan yang pagi hari 100 kali la haula wala quwata illa billah, kemudian 41 kali Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak, insyaallah akan banyak pertolongan tak terduga dalam perjalanan hidup kita. Ya, ini yang ngomong yang sudah mengalami dan membaca kisah-kisah orang yang sudah mengalaminya. Ikhwani rahimakumullah, sebagai penutup sesi malam hari ini, insya Allah Jumat depan kita ketemu lagi. Tapi khusus Jumat depan saya harap datangnya lebih awal. Insya Allah jam 8 tepat saya sudah mulai ngajar. Ya, jam 8 tepat saya mulai ngajar. Jadi jangan, biar enggak ketinggalan ya, biar enggak ketinggalan. Sehingga nanti insya Allah jam 10 sudah selesai. Satu yang saya dapatkan ketika mengkaji ini dan mengajarkan ini, dalam kehidupan modern, orang itu kalau mau sukses di satu bidang, ya, sukses di satu bidang, maka dia harus mampu melobi pengusaha yang paling sukses di bidang itu. Betul tak betul? Misal kita ini jual motor, mau sukses kita harus bisa melobi perusahaan yang jual motor. Kalau kita lobbynya cuman sama dealer-dealer itu, ya nanti kelasnya jadi salesnya dealer, betul ya? Tapi kalau kita bisa ngelobi ke perusahaannya langsung, kita bisa buka di dealer. Benar begitu? Nah kalau kita udah bisa melobi perusahaannya langsung, terus kita bisa nikah sama yang punya perusahaan, Masya Allah. Maka perusahaan itu jadi milik
milik kita. Ini cuma contoh ya, kemampuan melobi. Nah, kalau kita istiqomah dengan zikir dan doa, serta usaha itu kita jalankan, tapi zikir doa itu istiqomah. Zikir dan doa itu kita lagi menjalin hubungan dengan yang punya segala-galanya. Langsung ke intinya. Jadi kalau kita semakin istiqomah, semakin kuat hubungan kita dengan yang punya segala-galanya. Lah kalau hubungan kita dengan yang punya segala-galanya semakin kuat dan semakin dekat, maka tadi yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Meskipun megangnya cuman tongkat kayu, gak punya kapal perang, gak punya pasukan perang, gak punya orang-orang yang ahli berenang dan menyelam, gak punya apa-apa, tongkat kayu gak bisa jadi solusi untuk lautan yang dalam, gak bisa jadi solusi untuk Fir'aun dan bala tentara yang kejam, tongkat kayu, tetapi hatinya mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali gak mungkin mereka bisa membinasakan kita, ngejar kita, inna ma'iya rabbi, karena Tuhanku bersama saya, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah nanti akan ngasih saya petunjuk, pede. Dan petunjuknya, pukulkan tongkatmu ke laut. Pluk, laut terbelah, jalan selamat, Fir'aun bala tentaranya mati tenggelam. Selesai masalah. Nah, itu orang yang udah bisa kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi utama zikir dan wirid adalah menyambungkan itu. Maka kalau enggak mau istiqomah, ya saya enggak bisa ngomong apa-apa. Ya kita harus memang memaksakan diri, istiqomahkan, nanti akan ada hasil yang luar biasa. Yang ajib itu ya, salah satu hasilnya pagi itu semangat melek. Sementara banyak yang pagi semangat merem ya. Ada orangnya hadir kok. Pagi semangat merem, nanti semangatnya melek, semangatnya ya, walaupun faktanya merem. Tapi semangatnya udah semangat melek, seger gitu ya, segar. Itu kalau kita fokus dan istiqomah doa dan zikir. Nah, insya Allah yang sudah kita pelajari bersama malam ini bisa diamalkan semuanya, amin. Dan insya Allah bisa jadi solusi hatinya jadi nggak bingung, nggak kemurungsung, hatinya tenang, hatinya bersemangat dan optimis. Bahwasanya hidup itu mudah, nggak ada jalan buntu, jalan itu nggak ada yang buntu. Pikiran kita yang suka buntu karena nggak kenal sama Allah yang maha memberikan pertolongan. Tugas antum, orang yang belajar, orang yang punya ilmu, membuka jalan-jalan pikiran teman-teman kita yang mungkin sedang buntu, yang sedang gelap mata, sampaikan ilmu. Kalau enggak bisa, cukup suruh style kajian Habib Novel di Masjid Ar-Raudhah hari ini 18 Juli, cek di channel YouTube-nya. Tonton, silahkan potong-potong, share, sebarluaskan. Akan susah juga motongnya, karena 2 jam lebih pengajiannya. Ya, tapi insya Allah manfaat. Hakadha walafu minkum, semoga berkah dan manfaat. Jangan lupa nanti incipi dulu hidangan yang ada. Ustaz Iis nanti tolong beliau dari sarang diajak masuk ke rumah saya ya. Mari kita baca doa yang bersama-sama biasa kita baca. Sebelumnya kita baca qasidah dulu penutup majelis. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina wa khatafa badrut tamami. Semuanya. Mithla husni ma ra'ayna
وشامي ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Pengumuman, insya Allah tanggal 27 Juli itu hari ulang tahun saya menurut KTP. 24 Juli hari ulang tahun saya menurut hari lahir yang sebenarnya. Kenapa begitu? Karena ketika dicatat, yang dicatat waktu saya keluar dari rumah sakit bersalin. Jadi tanggal 24 lahir, 27 keluar rumah sakit. Untuk menghargai yang nyatetnya tanggal 27, maka saya buat 2 hari ulang tahun. Ya, 24 dan 27. Nah, untuk tahun ini saya ambil tengah-tengahnya. Tanggal 27 itu di hari Ahad, betul ya? Betul ya? 27 hari Ahad. 24 itu hari Kamis. Jadi Jumat depan saya niat syukuran hari kelahiran saya. Insya Allah menunya istimewa. Jadi kalau Anda nggak datang, mungkin rugi. Karena saya mau bagi-bagi. Saya mau bagi-bagi door prize. Langsung dengar door prize ya, niat Masya Allah gitu ya. Saya akan bagi-bagi door prize, saya akan syukuran ya. Akan syukuran, insya Allah sehat, afiah, dawa umur, iman, taqwa, amin. Jelas semuanya? Jelas, itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan ilmu yang udah diajarkan malam hari ini dan kita pelajari bersama kepada semua orang yang antum rasa layak untuk mendapat ilmu ini. Biar semangat hidupnya. Saya enggak mau teman-teman saya hidupnya ngelokro, lemes ya, maunya semangat. Karena apapun masalahmu, jangan hilang hidupmu. Ya, apapun masalahmu, jangan hilang hidupmu. Nikmati hidup. Hakadza wala minkum
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum